Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita masih boleh ada karena kemudahan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, pada kami datang bersyukur kepada-Mu. Karena kasih dan pertolongan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami saudara karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, layakkan kami untuk datang menghampiri Engkau. Layakkan kami untuk datang memuji muliakan Engkau. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam ibadah kami. Haleluya.
malam hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang berkarya dalam hidup kami. Bahkan ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Bapa, biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kami undang Roh-Mu berkarya di tempat ini Bapa. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau mempercepatkan langkah mereka. Biarlah tiba di tempat ini sama-sama kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan ibadah kami yang kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita mau masuk dalam puji-pujian kita. Kita angkat pujian kita, biar bumi berlalu. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ganti pujian kita. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kuasa-Nya. Kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Semangatku akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ganti pujian kita. Tabir kesudahan. Haleluya. Dari hari ke hari adalah berkat-Mu turun atas hidup.
Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya saya memberi kesempatan kepada anggota Brimob untuk mempersembahkan pujian. Kesempatan kami persilakan. Boleh 2 baris, boleh. Kalau tidak dapat 1 baris, 2 baris. Nah, 2. Ya, 1 baris bagus, 1 baris.
Haleluya. Ya Tuhan memberkati puji-pujian teman-teman dari anggota Brimob. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Setiamu
mempersembahkan pujian kepadamu Bapa. Kami percaya setiap pujian yang kami persembahkan, yang keluar dari bibir mulut kami, telah naik di hadapan hadirat-Mu, dan Roh Kudus-Mu memberkati kami. Seberapa banyak yang hadir malam hari ini, saatnya tiba Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami, sehingga kami tidak akan tergoncang menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini. Tapi kami tetap kuat karena firman-Mu hidup di dalam kami. Urapan-Mu ada atas kami semua, khususnya ada atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang telah ambil bahagian dalam pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Dan siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan akan melakukannya dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sampaikan samping kiri kanan saudara, katakan damai sejahtera bagimu. Coba. Haleluya, puji Tuhan. Kehadiran kita harus membawa damai sejahtera. Amin. Saudara berada di sekolah, di kantor, dimanapun, damai sejahtera, shalom, itu menjadi bagian kehidupan kita semua. Haleluya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 kita akan baca secara bersama-sama dengan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-10. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Kalau saudara sudah dapat, kita baca 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dari kata tetapi kita baca, mulai dari kata tetapi bagian terakhir. 3. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bagian B dari ayat 10 ini yang akan menjadi perenungan saya pada malam hari ini. Tetapi tiap-tiap orang, jadi masing-masing kita, entah dia sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai hamba Tuhan kah, sebagai majelis gereja, atau sebagai jemaat, tiap-tiap orang masing-masing, Alkitab katakan harus memperhatikan, ya, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Rasul Paulus dalam nasihatnya dikatakan ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Sesuai dengan kasih karunia daripada Tuhan
yang dianugerahkan, yang diberikan kepada Rasul Paulus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang dilayani, yang diinjili, yang diajar, dinasihati oleh Rasul Paulus. Saudara bisa temukan itu dalam kitab Kisah Para Rasul, pelayanan Paulus di Korintus. Rasul Paulus mendidik jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengajar jemaat yang ada di Korintus dengan berbagai macam latar belakang, status sosial. Kita tahu bahwa Korintus itu adalah salah satu pusat ekonomi, perputaran ekonomi yang pesat di daerah Korintus pada masa itu. Orang keluar masuk, ya, pusat ekonomi, juga pusat kebudayaan di sana. Konon ada satu kuil di sana. Kuil itu ketika orang selesai beribadah dalam kuil itu, dalam bilik-bilik dari kuil tersebut disiapkan 1000 wanita PSK. Wisata religi, ya. Tempat mereka setelah mereka beribadah kepada dewa, dewi, mereka melakukan seks di sana. Itu daerah Korintus, pusat kebudayaan, pusat politik, pusat ekonomi yang sangat berkembang pada masa itu. Nah, saudara, jemaat juga mereka perlu dinasihati karena keadaan, karena kondisi, situasi mereka pada saat itu. Dengan pengaruh kebudayaan dari luar, karena jemaat di sana di Korintus ini adalah jemaat yang dulunya dari Yahudi, tapi juga ada non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Tapi karakter-karakter atau cara-cara dari kebudayaan itu sulit untuk ditinggalkan, makanya perlu ajar, perlu dinasihati oleh Rasul Paulus. Saudara, mungkin gambaran kecil seperti kita yang ada di saat ini, atau mungkin khusus di daerah-daerah yang sangat kental dengan budaya, ya, itu ada sinkritisme, pencampuran. Di sisi lain ibadah, mereka menyebut diri sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tapi juga ada adat istiadat yang mereka ikuti yang konon adat istiadat itu bertentangan dengan firman Allah, firman Tuhan. Ya. Itu ada di daerah kita, Sulawesi Barat, bahkan Sulawesi Selatan, dan mungkin di daerah-daerah yang lain. Nah, saudara, sebagai ahli bangunan yang cakap, ahli bangunan yang pandai, Paulus telah meletakkan dasar. Dan dasar itu coba kita lihat dalam ayat 11. Dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Jadi Paulus meletakkan dasar, pondasi Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus mengajar mereka, Paulus mendidik mereka, Paulus menasihati mereka supaya jemaat bertumbuh, supaya jemaat membangun di atas dasar tersebut. Saya katakan tadi pagi, kita semua yang hadir tentunya malam ini, kita semua orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Saudara masih percaya kepada Yesus? Amin. Iya. Itu terbukti karena ada saudara malam hari ini di tempat ini. Kita semua hadir karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi letak dasar kita sama, Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam ayat 10 bagian terakhir, tetapi kita harus memperhatikan masing-masing, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atas dasar tersebut. Dasar kita semua sama, Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita membangun di atas dasar? Ya, mungkin salah satu contoh yang kita lakukan malam ini, kita datang beribadah, ya, masuk ibadah pagi, masuk ibadah malam, ya, kita baca buku-buku renungan, baca Alkitab setiap hari, ya, kita menyembah Tuhan, lakukan saat teduh di rumah, meskipun itu tidak semua masing-masing kita lakukan di rumah pastinya. Saya tahu, ya, mungkin ada yang datang pada malam hari ini, nanti baca Alkitab, nanti hari Minggu saat ibadah, pakai ibadah pagi atau ibadah malam. Dari Senin sampai Sabtu baca WA, sibuk dengan HP atau sibuk bekerja. Tapi ketika dikatakan percaya Yesus, ya percaya. Nah, saudara, masing-masing kita harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun di atas dasar tersebut. Dalam ayatnya yang ke-12, kita baca 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi ada 6 materi, ada 6 bahan. Ya, ini tentunya punya gambaran. Emas, perak, permata ini logam mulia. Ya, semakin terbakar, semakin panas, dia semakin muncul, timbul dia punya kemurnian. Ya. Dia tidak mudah, meskipun mungkin meleleh. Ketika dikena pembakaran api, ya, meleleh, tapi justru akan membuat dia semakin murni. Emas semakin dimurnikan, semakin dibakar, dan ketika dia dibakar dia akan meleleh dan menghasilkan emas yang murni. Ya, akan tahan terhadap api. Tapi kalau kayu, rumput kering, jerami, itu tidak akan tahan dengan api. Nah, saudara, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau
ataupun jerami. Jadi ini ada 6 bahan material untuk membangun di atas dasar Yesus tadi. Masing-masing kita punya iman yang berbeda-beda di sini. Ya. Masing-masing kita punya iman yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya tingkat pertumbuhan rohani kita tentunya beda-beda di sini. Ada yang masih seperti jemaat yang ada di Korintus. Coba baca 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ayat 1 mulai, ayat 1. Dan aku, Rasul Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu, jadi pada waktu itu, artinya pada waktu awal-awal pelayanan di jemaat Korintus, pada waktu itu, kalau misalkan jemaat di Korintus dibentuk 10 atau 5 tahun yang lalu, pada waktu itu masa lampau, tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, Paulus melayani jemaat di Korintus. Mulai awal pelayanan mengajar mereka, tapi pada waktu itu bukan makanan keras yang dikasih, masih makanan yang lembek. Artinya pengajaran yang simple, pengajaran yang kalau mungkin mereka masih hidup dalam kebudayaan hanya dinasehati, ditegur, sampaikan saja. Kalau kita katakan, coba lihat ayat 2 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Jadi bukti ini yang membedakan kerohanian yang masih bayi, dalam hal tanda kutip. Kerohanian yang masih bayi itu yang diberikan adalah susu, bukan makanan keras. Tetapi bagi orang yang dewasa rohaninya, bukan lagi susu, tetapi yang diberikan adalah makanan yang keras. Dosa ditemplak, ditegur. Ya, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya waktu 5 tahun atau 10 tahun lalu. Misalkan ayat 2 bagian terakhir, dan sekarang pun, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Artinya apa? 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kehidupan kerohanian jemaat di Korintus sama sampai sekarang. Sekarang ketika dalam ayat 2 bagian B, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Artinya apa? Pertumbuhan kerohanian jemaat di Korintus itu, ya, masih syukur kalau lambat. Tapi kalau stagnan, hanya berjalan di tempat. Karena Paulus sampaikan, sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, saudara, ini menjadi apa ya? Peringatan bagi saya, menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus 10 atau 20 tahun yang lalu, tapi tingkat kerohanian kita masih sama seperti zaman kanak-kanak. Tidak ada pertumbuhan, kedewasaan secara rohani. Makanya masing-masing kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atas dasar tersebut. Apakah dengan emas, dengan perak, dengan batu permata,
Atau sebaliknya dengan kayu, rumput kering atau jerami. Ini menjadi perhatian bagi kita masing-masing. Akan menunjukkan kualitas. Dalam ayat 13, dikatakan sekali kelak. Jadi sekali kelak ini berbicara tentang akan ada waktunya, akan datang masanya, akan datang waktunya, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Jadi pekerjaan masing-masing tiap-tiap orang tadi, pekerjaan saya dan saudara, yang ketika kita membangun, apakah kita bangun dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami, sekali kelak semua akan nampak. Pekerjaan kita akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini menjadi perhatian kita. Masing-masing pekerjaan kita akan nampak oleh ujian api. Dalam Alkitab banyak menjelaskan tentang api, ya. Bukan api Asosiasi Pendeta Indonesia, bukan. Ya. Api yang pertama adalah gambaran kehadiran Allah. Ini api yang pertama. Saudara bisa dapatkan itu dalam Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ya. Ada tiang api yang menuntun bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Mesir dan selama berada di padang gurun. Ada tiang api yang menyertai sampai akan masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Saudara bisa bayangkan tiang api. Ya, pada malam hari ketika mereka masuk dalam malam hari, ada tiang api yang menuntun mereka. Ya. Dalam Kisah Rasul juga pasal yang kedua di hari Pentakosta atau Pantekosta, dalam Kisah Rasul pasal 2, ya, ketika mereka sedang bersekutu, berdoa, menyembah Tuhan, Alkitab katakan dalam ibadah yang mereka lakukan, dalam persekutuan dengan Tuhan, nampak lidah-lidah api yang turun hingga ke atas 120 orang murid, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi api ini melambangkan kehadiran Allah. Yang kedua, api sebagai tanda Tuhan berkenan kepada persembahan umatnya. Ya. Saudara ingat dalam satu peristiwa ketika pertandingan kompetisi antara 450 nabi Baal dan 400 nabi hutan yang dipelihara oleh Isabel dan Ahab, Raja Israel pada masa itu. Dia pelihara, dia kasih makan dari meja istana. Ya. Ini nabi-nabi Baal 450 dan nabi-nabi hutan 950, enggak sedikit. Dipelihara. Ya. Hati-hati ya, jangan jemaat, orang Kristen, orang percaya Yesus, tapi hati-hati, jangan pelihara. Ya. Jin
atau pelihara apa lagi? Ya, opo-opo. Ya. Opo. Itu orang Jawa apa? Bukan itu ya. Tapi opo-opo, jimat-jimat. Ya, kalau ada masih pegang jimat-jimat pada malam ini, bawa di depan, kita doakan supaya Tuhan lepaskan. Dipelihara ya. Di atas gunung Karmel, luar biasa. 450 nabi-nabi Baal ini, mereka berdoa kepada Tuhan untuk supaya mereka berdoa kepada dewa-dewa mereka supaya minta api turun membakar korban. Mereka buat sepakat untuk menunjukkan mana Tuhan yang berkuasa. Apakah Tuhan yang 400 atau 950 Nabi Baal atau Tuhannya Elia. Dari pagi mereka berdoa sampai menjelang sore. Mereka minta kepada dewa. Elia katakan, doa terus. Mungkin dewamu lagi jalan-jalan kah? Atau lagi tidur kah? Atau lagi makan? Doa. Sampai saudara Alkitab mencatat, kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 di sana tuh, pasal 18 di sana. Mereka ambil pecahan beling, kaca, mereka gores-gores. Ya, gores-gores badan mereka, tubuh mereka untuk mengundang simpati daripada dewa. Karena ada darah di sana. Makanya setiap ada konser-konser yang berbau darah, itu banyak korban di sana pasti. Ada korban. Pasti ada yang meninggal di sana. Kericuhan. Karena tumbal. Mereka gores-gores badan mereka. Akhirnya ketika kesempatan diberikan kepada Nabi Elia, Elia atur itu persembahan kembali dengan baik. Dia buat parit, dia isi air, dia isi air di parit itu sampai penuh. Elia berdoa kepada Tuhan, minta api turun dari langit untuk membakar korban. Haleluya. Tuhan tunjukkan mujizat kuasa-Nya. Api turun dari langit membakar korban persembahan plus air dalam parit itu habis. Alkitab katakan dijilat dengan api. Saudara, kehadiran Allah atau Tuhan berkenan kepada korban persembahan itu api yang kedua. Yang ketiga, api penghukuman Tuhan. Kisah Sodom dan Gomora kita tahu dalam Kejadian pasalnya yang ke-19. Api belerang dari menghukum Sodom dan Gomora. Dan saudara, peristiwa Sodom dan Gomora itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua lagi. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7. 2 Petrus pasal 3 ayat 7 dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang, ya, langit dan bumi yang sekarang di mana saya dan saudara ada, terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi api penghukuman itu api yang ketiga, dan api yang keempat adalah api pemurnian. Termasuk yang kita baca pada malam hari. Api pemurnian. Api akan memurnikan, memberikan, apakah dia menjadi Kristen yang berkualitas atau Kristen yang tidak berkualitas.
Karena kelak masing-masing akan apa? Diuji oleh api. Pekerjaan orang masing-masing akan nampak. Dalam ayat 13 tadi dikatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Diuji oleh api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, api akan memurnikan umat Allah ketika Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Coba kita lihat dalam Sakaria. Sakaria pasal 13 ayatnya yang ke-9. Sakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allah. Ini orang-orang yang mengalami api pemurnian, dipisahkan sepertiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menguji. Kita alami kesusahan, kita alami kesulitan. Saya mau katakan kepada kita, COVID-19 adalah salah satu bentuk pemurnian. Bentuk pemurnian untuk memurnikan iman kekristenan kita. COVID-19 ini salah satu alat ketika dia orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bukan berarti dia tidak akan kena COVID, tidak. Banyak juga pendeta, banyak juga umat-umat Tuhan yang setia, yang takut akan Tuhan tapi meninggal karena COVID. Bukan itu yang saya maksud. Tapi bagaimana ketika dalam masa kesesakan tersebut, masa penderitaan tersebut, kita tetap beriman sungguh kepada Tuhan. Oleh Ayub pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama Ayub pasal 23. Ayub 23 ayat 10 kita baca sama-sama 2-3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Kita tahu kondisi keadaan yang dialami oleh Ayub. Saudara, ini bagi logika saya, manusiawi kita, luar biasa. Deritaan yang dialami oleh Ayub ini, ketika iblis datang menghadap Tuhan katakan, iblis,
bukan iblis. Anak saya katakan, nginap di mana lagi? Kalau di Makassar, karena tantenya biasa pesankan di hotel iblis, ya, hotel iblis. Ya. Saudara, apa Tuhan katakan, iblis, engkau memperhatikan hambaku Ayub. Tidak ada yang saleh, tidak ada yang seperti dia takut akan Tuhan. Iblis katakan, iya benar, karena engkau memagari dia, karena engkau yang memperhatikan dia. Oke, Tuhan katakan, oke, sekarang dia ada di dalam kuasamu. Tapi jangan engkau apa-apakan tubuhnya. Beberapa waktu kemudian ujian datang. Kambing domba yang dimiliki oleh Ayub, wow, dijarah, dirampok oleh orang-orang Kasdim Arab. Hanya satu yang luput, sampaikan pesan kepada Ayub. Belum selesai, datang lagi berita yang lain. Sampai kepada anak-anak mereka yang lagi adakan pesta di rumah saudaranya. 10 orang itu, 7 laki-laki dan 3 perempuan mati. Tapi menarik saudara, dalam Ayub pasalnya yang pertama, ya, saudara bisa saudara bisa baca dalam Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19 ini, urutan-urutan peristiwa yang dialami oleh Ayub, ya, mulai dari anak-anak mereka yang meninggal, ya. Kemudian harta bendanya, wow, dirampok. Menarik, dalam ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Bukan persungutan yang keluar ketika dia mendapat pesan dari orang-orang yang menyampaikan kepada Ayub tentang peristiwa-peristiwa itu yang terjadi dalam ayat 13 sampai ayat 19. Dia koyakkan bajunya, kemudian dia tersungkur di hadapan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Ini satu yang luar biasa daripada Ayub. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang dialami oleh Ayub diizinkan oleh Tuhan. Allah buka pagar itu supaya iblis masuk. Kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya lagi, ya, pasal 2 ini menarik. Tuhan izinkan lagi iblis untuk menguji, mencobai Ayub. Dengan apa? Dengan penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini penderitaan kesesakan untuk memurnikan. Hanya dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, api pemurnian kelak akan nampak pekerjaan kita masing-masing. Makanya pada malam hari ini
Kita semua ada. Mari, kita adalah pembangun, arsitek. Kita membangun rohani kita masing-masing. Ya. Mari kita mau bangun di atas hal yang berkualitas, emas, perak, batu permata. Jangan dengan kayu, rumput kering atau jeranjang. Karena masing-masing kelak akan diuji. Semua akan mengalami ujiannya. Semua akan mengalami prosesnya. Tapi akan berkualitas ketika bahan yang kita pakai untuk membangun kerohanian kita ya adalah emas, perak, dan batu permata. Betul, selamat. Tapi Alkitab katakan seperti dari dalam api. Coba saudara baca dalam ayatnya yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, ini mengandung arti apa? Saudara sudah ikut Tuhan, iring Tuhan, tapi keadaan situasi seperti keluar dari api, saudara. Tidak sedikit ujian, tidak sedikit lagi tantangan yang dihadapi. Belum selesai satu, timbul lagi satu. Selamat, tapi seperti keluar dari api. Seperti keluar dari api. Sangat-sangat menderita. Karena ini api pemurnian, ya, api pemurnian. Mari, malam hari ini masing-masing kita memperhatikan bagaimana kita membangun di atas dasar tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman Tuhan. Mari kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita mau membangun di atas dasar yang benar, yang telah diletakkan, dasar Yesus Kristus. Kita mau bangun ini sesuatu yang berkualitas, emas, perak, batu permata. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu menyingkapkan rahasia firman Tuhan ini bagi kami. Hamba terbatas Tuhan, tapi kuasa-Mu yang tak terbatas itu akan memberikan pencerahan, akan memberikan pengertian yang lebih jelas lagi pada umat-umat-Mu, pada kami semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu
dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam surat Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang bijaksana, dia akan mendirikan bangunannya di atas dasar batu. Ketika angin, ketika hujan datang, ketika banjir datang, bangunan tersebut akan tahan, berdiri, kokoh berdiri. Tetapi orang yang bodoh, yang Alkitab katakan mereka mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ya sama seperti orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ketika hujan datang, ketika banjir datang dan angin melanda rumah itu, Alkitab katakan rumah itu segera roboh, tidak bertahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana. Masing-masing kelak pekerjaan kita akan nampak oleh api pengujian, api pemurnian. Masing-masing pekerjaan kita akan diuji. Apakah kita membangun di atas emas, perak, batu permata, ataukah kayu, rumput kering dan jerah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bangun iman, bangun kerohanian setiap hari. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang memanggil kita. Kita tidak tahu. Selama masih diberikan kesempatan hari ini, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, kefasikan, perselisihan, iri hati, kebencian, tidak mau mengampuni. Mari tinggalkan semua itu. Dosa-dosa mungkin yang masih mengikat kehidupan kita. Satu sisi kita percaya kepada Yesus, datang gereja, tapi kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari kita mau lepaskan semuanya itu dan kita mau datang kepada Tuhan. Sama seperti anak yang terhilang. Dia menyadari akan keadaannya dan dia kembali kepada bapaknya. Dia kembali ke rumah ayahnya. Ayahnya tiap-tiap hari menantikan kedatangannya. Dan ketika anaknya datang, dia berlari mengejar anaknya, kemudian memeluk anaknya, membawa ke rumah, merawat dia, memakaikan cincin kasut, jubah yang indah, dan mengadakan pesta. Alkitab katakan, ketika satu orang bertobat, saudara, ada surga, malaikat beribu-ribu akan bersukacita di surga. Satu orang yang bertobat. Malam hari ini, kalau engkau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mengaku dosa di hadapan Tuhan, ada sambutan sorga, ada sukacita, ada sorak-sorak, ada pesta yang besar terjadi di sorga. Karena satu orang yang berdosa menerima kasih karunia Tuhan, keselamatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini oh haleluya. Oh Tuhan, dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Yeni Sikube yang memimpin kita dalam firman Tuhan. Haleluya. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jawab setiap umat-umatku Bapa, sentuh hati kami tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Tuhan, pakai hidup kami sebagai alat. Haleluya, Sungguh ya Bapa, Engkau yang mengetahui setiap jalan kehidupan kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini, setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan mengetahui jalan hidup mereka. Tidak ada yang tersamar, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya nampak di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami bawa hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Di saat Tuhan menguji kami, kiranya kami boleh mempunyai iman yang seperti dimiliki oleh Ayub, dengan mampu berkata, jika Engkau menguji kami, maka kami akan timbul seperti emas. Terima kasih Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan kami berada
di tengah-tengah pekerjaan, di lingkungan manapun kami. Kiranya kami boleh menjadi berkat-Mu, bukan hanya lewat pikiran, perkataan, tetapi juga perbuatan kami. Biar Tuhan dipermuliakan, orang lain melihat Engkau ada dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang bagi kami pada malam hari ini, menguatkan kami untuk kami boleh memperhatikan bagaimana kami hidup dan membangun kehidupan kami selanjutnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan yang selalu baru Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu yang sudah melayani kami. Bahkan kami berdoa buat Ibu Gembala, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan semua umat-umat-Mu, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini kami akan lanjut dengan membawa persembahan kami. Berkati persembahan yang kami berikan, biarlah tidak menjadi kekurangan, tetapi menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur, kami akan lanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita kembali angkat pujian kita. Tabir kesudahan. Turun atas hidup
Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Ini judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore doa dan puasa bersama. Pukul setengah 7 malam persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik LC Gideon, Stephen, Tria, dan Wita. Singers Bapak Daniel Syahaan dan Saudari Desi Kailem. Rebana, Tere, Fani, dan Erin. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Melawati Amba dan Ibu Desi Musa. Asher, Bapak Ibu Hans Muntuan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olivia Sibuaya. Musik Gusti, Stephen, Trea, Juan, dan Wita. Singers Ibu Yohana Medi dan Ibu Mulyana Alpein. Rebana, Ein, Reren, dan Vena. Multimedia di multimedia. Kolektan Bapak Uhad Sibuaya dan Bapak Medi. Asher, Bapak Ibu David Tandi Sasan. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rencanakan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat menjadi minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman kita. Mungkin masih ada pengumuman tambahan. Puji Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.
terpujilah namamu, karena Engkau yang layak menerima pujian dan syukur kami. Malam hari ini Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami, dan yakin setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, mungkin ada yang datang dengan kelemahan tubuh, kami percaya kuasa firman-Mu menyembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami, supaya kami tetap hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami bertindak sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu dalam segala tugas pekerjaan, di dalam usaha apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan kebenaran. Tuhan memberkati mereka yang sudah meletakkan korban malam hari ini. Kami percaya berkat Tuhan ada atas setiap umat-Mu, dan apa yang tinggal pada mereka tidak akan kekurangan, tapi akan menjadi sumber berkat yang Tuhan limpahkan, sehingga ada sukacita, pujian, syukur tetap naik di hadapan hadirat. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan di dalam ibadah kami, Tuhan sucikan, ampuni semua Bapa, dan biarlah ibadah kami jadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Setiap umat-Mu yang hadir boleh kembali dengan damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah namamu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Mohonkan berkat-Mu, rahmat-Mu turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai umat-Mu sepanjang perjalanan mereka ke rumah. Bahkan sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggu kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai masuk keluarmu dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.